Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin imamil muttaqin qaidi ghuril muhajjalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan, rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin, muslimat dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa dalam hidup ini manusia selalu dihadapkan pada salah satu dari dua hal, yaitu senang atau susah. Dua hal tersebut merupakan sunnatullah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada mati, ada hidup, dan begitulah seterusnya, sehingga ada senang dan ada yang susah. Terlepas dari apa yang dialami oleh manusia, entah itu susah atau senang, kita sebagai orang yang beriman harus memahami bahwa apa yang menimpa pada diri manusia ketika mereka masih hidup di dunia itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Al-ayah. Dan kami telah menguji kamu sekalian dengan keburukan. Di dalamnya adalah hal yang tidak menyenangkan, kesusahan itu. Wal khairi, dan kebaikan di dalamnya adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sejauh mana kekuatan iman yang dimiliki oleh manusia. Apakah mereka bersyukur atau justru mereka sebaliknya, yakni mengingkari, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup ini setiap kita pasti menginginkan hidup dalam keadaan baik, hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk tentang amalan-amalan apa yang bisa membuat kita hidup dalam kondisi baik, nikmat dan bahagia. Satu di antaranya adalah beristighfar. Beristighfar berarti memohon ampunan. Memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena kita ingat sabda Rasulullah, al-ismu mahaka fi nafsik. Ternyata dosa dan kesalahan itulah yang membuat kita hidup tidak nyaman, tidak senang, artinya dalam kesusahan. Oleh karena itu, istighfar ini merupakan sesuatu yang sangat dan amat penting yang harus kita perhatikan. Istighfar itu merupakan sunnahnya para nabi dan para rasul, sehingga dua nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ketika melakukan kesalahan, mereka berdoa, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh, amal orang-orang baik yang bertakwa, dan sekaligus merupakan syiar kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal mustaghfirina bil ashar. Di dalam ayat ini
ada wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah pada waktu sahur senantiasa melantunkan, memanjatkan, membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu saya tegaskan di sini bahwa istighfar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki banyak keutamaan dan kekuatan, memiliki kekuatan yang dahsyat. Kita bisa membaca surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuatan istighfar. Allah berfirman, Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kemudian lanjutan ayat ini, yursilis samaa 'alaikum midrara, Dia Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah memberikan banyak harta dan juga keturunan. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan kebun-kebun yang di sana ada sungai yang mengalir. Ingatlah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa istighfar benar-benar memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jika kita rinci berdasarkan ayat ini bahwa istighfar itu bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hujan pada saat kemarau panjang. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki yang melimpah. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adanya sungai-sungai yang mengalir, yang airnya itu bisa dimanfaatkan untuk menyirami kebun-kebun. Dan masih ada banyak hadis yang menjelaskan tentang kekuatan istighfar, manfaat dari istighfar itu sendiri. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesempitan makhraja, jalan keluar. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesusahan faraja, artinya kelapangan. Dan yang ketiga, ini balasan yang sangat luar biasa, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada orang yang melanggengkan, membiasakan istighfar, memberikan rizki dari arah yang dia tidak pernah sangka. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, inilah kekuatan istighfar yang sangat dahsyat yang harus kita perhatikan. Tentu saja tidak hanya memperhatikan, tapi kita berusaha untuk mengamalkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan agama dan memperjuangkan agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam hal dunia dan akhirat, dan akhirnya kita akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.